Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang narasumber dalam wawancara. Narasumber yang akan diwawancarai sebaiknya 1. Memiliki pengetahuan yang sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian yang sesuai dengan topik wawancara. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik wawancara. Sikap pewawancara terhadap narasumber. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Jadi bahasanya harus sopan ya. Yang ketiga, menepati janji wawancara sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati. Dan yang keempat, melayani narasumber dengan baik. Untuk yang selanjutnya, menggunakan bahasa yang santun dan interaktif. Dan mengajukan pertanyaan dengan jelas. Jadi sebelum melakukan wawancara, kalian harus tulis dulu pertanyaannya apa saja. Selanjutnya, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara dan sebaiknya kalian tulis dulu apa saja pertanyaan yang akan diajukan. Nah, kata tanya yang digunakan antara lain apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita lanjut ke materi melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk marga Paradis atau disebut dengan burung surga. Burung cendrawasih termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Nah, salah satu cara kita untuk ikut melestarikan burung cendrawasih yaitu tidak memperjualbelikannya. Yang kedua, tidak memelihara perorangan dan tidak merusak habitat aslinya. Selanjutnya, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama, ayam dan bebek dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau dan sapi
dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, di sini sudah ada gambar ikan. Bagian tubuh ikan meliputi sisi, mata, insang, sirip, dan ekor. Sisi berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata berfungsi untuk melihat sekitar. Insang berfungsi untuk bernafas. Kemudian sirip berfungsi untuk berenang. Dan yang terakhir yaitu ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, contoh yang kedua di sini ada gambar kucing. Bagian tubuh kucing yaitu telinga, mata, hidung, ekor, dan kaki. Telinga fungsinya untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, ekor berguna untuk keseimbangan, dan kaki sebagai alat gerak. Kita lanjut ya. Nah, sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan juga termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib untuk merawatnya. Oke, yang selanjutnya menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam, misal tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar. Penebangan hutan secara liar dapat merusak tempat tinggal hewan liar, sehingga hewan liar akan berpindah ke pemukiman penduduk. Selain itu juga menyebabkan lingkungan sekitar tidak seimbang. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini adalah langkah-langkah membuat mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis, kemudian ditempelkan pada sebuah bidang. Nah, biasanya bahan yang digunakan antara lain potongan kertas origami, daun kering, biji-bijian, cangkang telur, potongan kayu, atau korek api. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak? Oke, anak-anak, tetap semangat belajar ya. Nah, supaya belajarnya tambah semangat lagi, maka di sini Bu Guru akan kasih kalian oleh-oleh. Nah, ada 2 oleh-oleh di sini ya. Yang pertama, berilah 1 contoh hewan selain kucing dan ikan dan jelaskan bagian-bagian tubuh beserta fungsinya. Kirimkan berupa voice note atau pesan suara kepada wali kelas masing-masing. Dan yang kedua, buatlah 3 pertanyaan yang akan diajukan saat melakukan wawancara. Hasilnya kalian foto dan kirimkan kepada wali kelas masing-masing ya, Nak ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya, meski belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.